Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah ayam kate yang sudah menetasnya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya pernah membeli ayam kate, yaitu ini. Waktu masih remaja ya, ini belinya di pasar hewan. Nah, pedagangnya itu bilangnya adalah ini jantan sama betina. Taunya pedagangnya itu entah salah atau berbuat curang. Nah, dia atau ternyata ini jantan-jantan. Nah, alhasil saya terpaksa harus mencari betina ya. Nah, akhirnya saya beli betinanya itu via online. Jadi saya cari di Facebook. Nah, ada yang jual murah. Nah, dapat lagi. Nah, ini warna hitam ini. Nah, ini warna hitam. Sebenarnya ada dua. Karena suruh beli dua ya, suruh borongan. Jadi si si siapa tuh si penjualnya itu, si penjualnya tuh dia itu sudah beralih jualan, bukan jualan, beralih beternak. Jadi dari ayam kate dia alihkan ke ayam Bangkok. Alasannya mungkin dari segi harga. Kemudian yang kedua itu adalah banyak tetangganya yang protes karena ayamnya kan dilepas. Nah, sehingga ayam kate biarpun kecil kayak gini, dia ini berani berani menyerang. Nah, dia ini mengawini ayam-ayam kampung di situ. Alhasil keturunannya tuh jadi wareng ya. Wareng itu artinya dia itu tidak sebesar ayam kampung, tidak sekecil ayam kate. Akhirnya kan bingung, eh, jadikan ayam bias juga kurang bagus, jadikan ayam buat dipotong juga kurang banyak dagingnya. Nah, hasil si pem, apa si orang yang menjual ayam ke saya itu kemudian menjual semua ayam katenya. Nah, setelah itu ayam kate yang di tempat saya tuh akhirnya menetas ya. Jadi yang satu kabur ya, jadi dia terbang. Nah, hilang. Waktu itu dia yang satu itu kagetan. Jadi ketika lihat orang, misalnya orang itu misalnya kayak melakukan aktivitas yang membuat dia kaget, dia pasti akan lari. Biasanya lari ke bawah situ. Nah, untuk kasus ini dia mungkin panik, nah terbang, akhirnya hilang entah kemana. Nah, si ayam kate yang kecil itu dia meninggalkan dua telur ya, dua telur. Nah, hasil saya suruh rami yang masih tertinggal. Nah, kemudian ini adalah anakannya ya. Nah, ini anakannya ini baru umur 1 hari. Kemarin itu menetas. Nah, yang saya heran ini anakannya tidak ada yang warnanya hitam ya. Padahal indukannya betina itu adalah warna hitam, dan biasanya yang dominan itu adalah yang betina untuk genetik ya. Tetapi saya lihat ini malah warnanya kebanyakan warna warna apa ini? Warna kuning sama merah sama coklat ya. Nah, ada satu yang tidak menetas. Ini kemungkinan telur lama. Jadi biasanya telur itu usianya sudah lebih dari 1 minggu. Alhasil kuning telurnya kan kayak kocak itu ya, bukan bulat lagi. Tapi kalau dipecahkan itu dia jadi kocak. Nah, ada satu yang lahirnya prematur. Jadi saya bantu dengan membuka. Nah, ini masih kondisinya kayaknya masih lemes. Jadi dia bisa membuka cangkang, tetapi hanya di ujung paruknya. Nah, hasil saya bantu untuk membukanya ya. Membukanya. Nah, itu keluar darah. Jadi kalau kemungkinan membrannya itu pecah ya, membran di bagian selaputnya itu pecah, kemudian keluar darah. Untungnya masih bunyi piik-piik ya. Nah, kalau masih bunyi piik-piik itu kemungkinan hidupnya masih tinggi. Nah, ternyata dia masih hidup ya sampai sekarang. Nah, ini adalah ayam yang kemarin itu lahirnya prematur ya. Nah, ini paling lemah ini. Dia lahirnya prematur jadi paling lemah. Nah, dia malah masuk ke ini ya, ke air itu malah tambah dingin lah. Saran saya sebaiknya pakai yang nggak pakai kayak gini, yang khusus ayam itu, tempat minum khusus ayam. Tapi saya nggak punya, jadi pakai itu saja. Nah, ini dia masih
eh, lemes kayaknya. Nah yang lainnya tuh warnanya banyak kan kuning-kuning kayak gini. Ini saya penasaran besarnya kayak apa nanti. Nah nih warna kuning-kuning kayak gini. Nah untuk ayam kecil kayak gini dia harus sering dikasih makan karena dia ini masih kondisi butuh makan. Beda dengan ayam kalau udah besar kayak gini, dah bulunya sudah muncul bulu asli seperti ini, dia bisa kita kasih makan pagi dan sore aja. Tetapi kalau untuk kayak gini ayam yang masih kecil itu kita harus setiap hari kasih makan ya, tiap saat maksudnya harus ada makanan di sini karena itu untuk proses dia berubah wujud menjadi lebih sempurna. Nanti akan keluar bulunya, bulu yang asli seperti ini. Nah untuk ayam ini sedang saya jemur ya, jadi nanti kalau sudah beberapa jam akan saya masukkan lagi ke dalam karena untuk anak ayam ini dia sangat sensitif, dan untuk anak ayam ini dia tidak saya lepas ke luar ya, karena kalau dia lepas keluar takutnya nanti bisa dimakan tikus atau dimakan kucing atau dimakan sesuatu ya. Jadi memang selama 1 bulan biar saya masukkan di sangkar seperti ini. Kenapa tidak pakai lampu atau tidak pakai sangkar box? Nah karena ada induknya ini. Fungsi induknya ini adalah sebagai penghangat alami ya. Nah nanti rencana untuk yang betina akan saya pelihara saja untuk dijadikan telur ya. Untuk diambil telurnya, maksudnya untuk yang jantan mungkin akan dijual saja karena itu nanti kalau kebanyakan jantan juga berisik ya, berisik kokoknya lah, kemudian juga nanti berantem dengan yang ini, nah yang itu. Jadi untuk jantan mungkin akan saya lepas saja. Aduh. Namun untuk sekarang sangat susah untuk membedakan jantannya karena tidak bisa, belum kelihatan ya. Mungkin bisa dengan dibolak-balik ini, tetapi itu susah, keakuratannya itu tidak juga kan. Nah kalau tidak 100%, jadi banyak melesetnya, makanya sedikit. Nah sebaiknya untuk makanan kita kasih pur aja untuk dulu, pur ayam, karena itu yang sudah jelas gizinya, komposisi gizi. Kemudian air minum ini sebaiknya nanti kita kasih vitamin seperti Vitatik. Nah ini kebetulan belum saya kasih karena kemarin saya ke tempat penjual makanan ayam itu belum ada atau stoknya kosong, jadi nanti mau saya cari lagi. Nah sementara untuk telur ini kita bisa maksudnya untuk ayam KT ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai ayam petelur ya, namun karena telurnya kecil itu nanti kita harus, misalnya satu orang itu harus membutuhkan 2 telur untuk kenyang ya. Nah kenapa saya pakai ayam KT bukan ayam kampung ataupun ayam merah itu ya, karena dari segi ekonomi lebih hemat. Jadi makanan ayam KT ini cuma seberapa persen dari makanan ayam petelur atau makanan ayam kampung. Jadi biasanya saya kasih 1 sendok aja untuk per ekor, 1 sendok pagi, kemudian 1 sendok untuk sore, dia sudah kenyang. Kemudian biasanya saya lepas di sini. Nah, saya lepas di sini dia nanti akan makan sesuatu, entah rumput-rumput. Nah disitu ada rumput-rumput, entah serangga, semut. Nah jadi sangat bagus untuk kita yang punya lahan kecil. Kemudian untuk apa itu, untuk kotoran juga sedikit, jadi sangat tidak berbau kalau misalnya kita tinggal di kondisi yang berdekatan dengan rumah warga. Jadi nanti kita akan ada komplain dari tetangga, misalnya perihal bau dan sebagainya. Kemudian saya mengatasinya dengan ini juga. Di sini ada banyak sekali, ada tanaman serai, tanaman pandan, tanaman lidah mertua. Itu fungsinya untuk itu, penyerap bau, penyerap racun dan penghasil oksigen. Jadi membuat ayamnya menjadi segar ya, maksudnya dia terbebas dari polusi, karena kita kan maksudnya saya kan tinggalnya di daerah yang padat dan banyak lalu lalang kendaraan, jadi kan mungkin banyak sekali polusi
kendaraan dan sebagainya. Jadi itu pengalaman saya pelihara ayam ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.